Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja Bapak buat video ini untuk mengevaluasi penilaian harian 2 mengenai integrasi dan reintegrasi nasional yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nilainya sudah keluar, nanti akan Bapak share ke kalian. Oke, langsung aja kita akan coba mengerjakan soalnya. Jawabannya yang benar yang salah yang mana sih? Nah, supaya kalian nggak penasaran, langsung aja ya. Kita masuk, kita buka linknya, langsung namain aja kelasnya dulu ya. Kelasnya 11.3, token soalnya Bismillah tuntas PH. Oke, nomor absennya isi aja ngasal, kemudian namanya. Lanjut berikutnya. Nah, langsung masuk. Kita akan bahas dari nomor 1 dulu ya. Proses penyebaran unsur kebudayaan dari suatu masyarakat lain merupakan pengertian. Nah, penyebaran unsur budaya itu kata kuncinya adalah difusi. Inovasi itu pembaruan, asimilasi itu percampuran dua budaya, adisi itu adalah percampuran budaya juga, enkulturasi itu adalah penyerapan nilai-nilai kebudayaan. Lanjut. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Tuh, ada kata kuncinya menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman. Pengertian siapakah ini? Robert Lawang, Bernstein, Surjono Sukanto, Betstuber, atau Kuncoro Ningrat? Ya, jawabannya adalah kata kuncinya itu ada di menentang pihak lawan dan disertai dengan ancaman. Itu adalah Surjono Sukanto. Lanjut. Perpaduan dua kebudayaan atau yang lebih secara intensif berhubungan dengan menyebabkan terjadinya perubahan. Tetapi unsur kebudayaan pendukungnya tidak hilang, atau unsur yang lamanya, unsur asalnya itu tidak hilang. Itu jawabannya adalah apakah kira-kira? Apakah akulturasi, asimilasi, adisi, dekulturasi, atau sinkretisme? Ya, jawabannya adalah akulturasi. Harus dibedakan ya akulturasi sama asimilasi. Kalau akulturasi itu percampuran dua budaya tapi nggak ngilangin budaya lamanya. Kalau asimilasi ya menghasilkan budaya baru. Lanjut. Tawuran atau konflik antara dua komunitas seringkali tidak dapat diselesaikan melalui forum non formal di tingkat RT RW. Akhirnya aparat kepolisian turun tangan. Nah, kata kuncinya tuh, polisi turun tangan dan bertindak sebagai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga dan memfasilitasi perundingan dan bentuk konflik dapat diselesaikan. Nah, kehadiran polisi tersebut merupakan bentuk akomodasi apakah? Apakah kompetisi, kolaborasi, konversi, arbitrasi, atau mediasi? Kata kuncinya adalah polisi datang terus melerai, ya. Datang dengan sendirinya. Apakah arbitrasi atau mediasi? Itu jawabannya di antara kedua itu. Ya, jawabannya adalah arbitrasi. Kalau mediasi itu kita manggil pihak ketiganya, ya. Kedua belah pihak memanggil pihak ketiga untuk melerai. Lanjut, integrasi sosial dalam masyarakat dapat terwujud jika apakah itu? Jawabannya adalah apakah politik kalian berkembang subur? Apakah penguasa memperhatikan golongan dominan aja? Nggak mungkin. Pengendalian prasangka buruk terhadap individu dan golongan tertentu mungkin. Atau yang D, penguasa mampu mengendalikan prasangka dan dominasi secara setara. Atau yang E, adanya dominasi tanpa paksaan dan etnosentrisme. Ini antara C, D, E ya. Tapi yang lebih tepat adalah yang D, mengendalikan prasangka dan juga adanya dominasi secara setara. Lanjut. Konflik yang diikuti dengan tindak kekerasan sering terjadi ketika polisi Pamong Praja menangani masalah penggusuran pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan trotoar. Terjadinya konflik tersebut disebabkan oleh faktor apa? Jadi antara pedagang kaki lima sama pihak pemerintah yaitu Pamong Praja, konfliknya kira-kira faktornya apa sih? Apakah perubahan yang terlalu cepat atau tuntutan kebutuhan ekonomi atau kebijakan politik dan ideologi, perbedaan kepentingan, atau subkebudayaan menyimpang? Antara B sama yang D. Kira-kira mana yang lebih tepat? Kenapa sih masih ngeyel gitu ya pedagang kaki lima berdagang di trotoar? Ya, jawabannya karena adanya faktor tuntutan kebutuhan ekonomi. Lanjut, keragaman budaya bangsa Indonesia merupakan, nah kenapa sih Indonesia itu bisa beragam? Kenapa bisa disebut beragam? Itu dari kebudayaan mana? Apakah dari kebudayaan yang berkuasa, atau hasil karya masyarakat setempat, atau perwujudan kebudayaan daerah, atau hasil karya para cendekiawan, atau kebudayaan pengaruh budaya asing? Ya, jawabannya adalah yang C. Good job, mantap.
Jawabannya adalah perwujudan kebudayaan daerah. Jadi masing-masing kebudayaan itu punya ciri khas masing-masing, kemudian kekhasan dari kebudayaan itu saling menonjol. Nah, keunggulan budaya itu dari masing-masing daerah menjadi kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional. Lanjut, konflik yang terjadi antara pemerintah yang sah dan kaum oposisi umumnya dalam bentuk apa? Horizontal, vertikal, politik, kelas sosial, atau kepentingan? Ya, antara politik sama kepentingan. Kira-kira yang mana? Soalnya dia oposisi ya, bukan bentuk vertikal. Ya, jawabannya karena adanya bentuk kepentingan. Reformasi tahun 98 menjalankan masalah pokok, yakni kelompok pro dan kontra. Konflik antara kedua kelompok tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan apa tuh? Apakah kepentingan kelompok? Sistem pemerintah? Enggak juga. Pemerintahnya satu sistem. Kesenjangan sosial mungkin bisa, jenis pekerjaan atau jumlah penduduk. Ya, jawabannya adalah adanya kesenjangan sosial. Karena ketika itu terjadi krisis moneter ya. Itu gapnya sangat jelas sekali antara golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Ya, kemudian juga ditandai juga dengan adanya nilai rupiah itu jauh drastis ya, sedangkan nilai dolar melambung tinggi. Lanjut, sehingga terjadi penjarahan. Lanjut, salah satu manfaat dari konflik adalah, nah manfaatnya ternyata sisi positif konflik apa? Ya, jawabannya adalah gampang ini ya, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kelompok. Konflik yang terjadi antara dua orang, beberapa negara mengalami benturan kepentingan. Nah, ada kata kunci konflik antar negara. Ya, udah jelas itu mah, jenis konflik tersebut adalah konflik internasional. Konflik pribadi itu dalam diri masing-masing. Misalnya ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Konflik politik itu konflik terjadi perebutan kekuasaan atau terkait dengan kebijakan. Konflik antar kelas adalah golongan atas dan golongan bawah, misalnya pemerintah sama masyarakat. Konflik rasial, nah itu yang sering terjadi ya belakangan ini ya. Makanya ada Black Lives Matter yang sekarang terjadi di Amerika ya, konflik rasial antara kulit putih dan kulit hitam. Lanjut, selanjutnya ada unsur-unsur yang paling penting dalam integrasi nasional adalah yang paling penting. Jelas jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sikap tenggang rasa yang besar sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang bersifat apa? Terbelakang, pedesaan, homogen, tradisional, atau heterogen. Ya, tenggang rasa. Ya pasti adalah masyarakat yang heterogen atau yang beragam, yang multicultural dan juga plural. Itu penting banget, rasa penghargaan dan juga tenggang rasa. Lanjut, fungsi Pancasila dalam proses integrasi bangsa di Indonesia adalah untuk ya mempersatukan budaya, agama, dan bahasa serta suku bangsa. Semuanya benar nih sebagai dasar negara, kemudian juga sebagai falsafah bangsa, sebagai cermin perilaku bangsa. Tapi karena ini kaitannya dengan integrasi, benar jawabannya adalah mempersatukan budaya, agama, dan bahasa serta suku bangsa. Selanjutnya, konflik antara pembantu rumah tangga dan majikan kerap terjadi yang berujung meja hijau. Pemberian upah yang tidak sesuai kesepakatan kadang menjadi alasan. Wacana di atas menggambarkan bahwa konflik tersebut terjadi karena faktor apa? Perbedaan kebudayaan enggak. Ya, perbedaan kepribadian juga enggak. Perbedaan kesepakatan mungkin bisa jadi ya. Tapi itu bukan faktor utamanya. Apakah perubahan tata nilai enggak? Yang benar adalah perbedaan kepentingan, ya. Kenapa si majikan ini tidak sesuai dengan kesepakatannya? Dia punya kepentingan tertentu. Nah, sama si asisten rumah tangga ini menuntut karena dia punya kepentingan atau punya hak atas kerjanya, kewajiban kerjanya. Lanjut, berikut ini yang bukan merupakan sikap yang dapat menghambat proses integrasi nasional adalah yang bukan menghambat. Etnosentrisme jelas menghambat karena dia sangat memegang teguh atau mengedepankan budayanya. Budayanya itu paling superior, paling bagus. Kemudian fanatisme juga nggak boleh. Kekaguman dengan budayanya secara berlebihan dan membela budayanya secara berlebihan dan menganggap budaya lain tidak baik, itu kurang bagus. Fanatisme nggak bagus. Egosentris juga sama, terlalu egois. Individualisme apalagi jawabannya adalah patriotisme, ya, mengedepankan pahlawan dan kebangsaan dan juga cinta tanah air. Lanjut, patriotisme ini sangat identik dengan nasionalisme ya. Selanjutnya di bawah ini yang termasuk kekerasan tertutup. Nah, bentuk kekerasan tapi tidak terlihat oleh orang lain. Pemukulan jelas terlihat, KDRT jelas terlihat, ya.
walaupun sebenarnya samar tapi dia bisa dirasakan dan bisa dilihat. Banyak loh yang KDRT itu disaksikan oleh anaknya langsung ya. Kemudian tawuran jelas kelihatan, perkelahian juga jelas kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah mengancam. Biasanya mengancam itu adalah yang mengancam dan yang diancam yang ketahui. Makanya dia sifatnya tertutup. Lanjut, penyelesaian konflik dilaksanakan kedua belah pihak yang terlibat. Mereka setuju menunjuk pihak ketiga. Nah, ini kata kuncinya nih. Menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa? Iya, jelas antara arbitrasi dan mediasi. Jelas jawabannya adalah mediasi, karena dia manggil pihak ketiga. Kemudian kebudayaan di suatu daerah dapat berbeda dengan kebudayaan di daerah lain. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan apakah kira-kira? Apakah perbedaan kepercayaan, lingkungan alam, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebutuhan, atau mata pencarian? Iya, jawabannya adalah perbedaan geografis, yaitu lingkungan dan juga kebutuhan setiap tempat itu pasti berbeda antara dataran rendah, dataran tinggi, ya, suku A, suku B. Itu menghasilkan keragaman dalam kebudayaan, ya, sehingga kebutuhan masing-masing budaya berbeda. Selanjutnya, suatu upaya mengatasi konflik dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat. Nah, pihak ketiga datang sendiri sebagai penasehat, keputusannya tidak mengikat. Itu namanya adalah konsiliasi. Misalnya ya biasanya seperti perundingan itu tidak begitu mengikat, konsiliasi. Lanjut, kalau arbitrasi datang sendiri dan itu mengikat, ya, kuat keputusannya. Lanjut, salah satu simbol kenegaraan sebagai wujud integrasi nasional adalah, ya, jelas Garuda Pancasila, karena semuanya ini termaktub dalam Garuda Pancasila. Kekerasan yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri dari pihak lain, defense, ya, jawabannya defensif, asal katanya defense, berlindung. Akulturasi pada prinsipnya merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat apa tuh akulturasi? Karena dia percampuran budaya, berarti karena ada faktor budaya. Apakah adanya teknologi informasi makin maju, bisa mungkin adanya dominasi budaya asing, enggak juga. Penyatuan dua kebudayaan yang berbeda, mungkin. Penyebaran kebudayaan dari negara lain, mungkin. Adanya penemuan baru di bidang ide dan gagasan, mungkin. Tapi yang lebih mungkin kan mana proses pencampuran budaya itu karena apa? Ya, karena adanya penyebaran kebudayaan dari negara lain, ya. Karena dia tersebar, ya. Kalau sejarahnya itu tersebar kenapa? Melalui para pedagang, ya, baik dari Timur Tengah, Eropa, ya, bahkan Cina juga masuk kebudayaan ke Indonesia. Itu kan ada persebaran. Lanjut, konflik yang kadang-kadang terjadi antara generasi muda dan generasi tua, iya jelas ini karena ada faktor perbedaan umur atau usia. Lanjut, yang dimaksud dengan konflik konstruktif, ada kata konstruktif, ada destruktif. Kalau konstruktif itu adalah yang melahirkan kebaikan-kebaikan atau ada manfaatnya, yang membangun. Lawannya adalah destruktif, yang menghancurkan, yang banyak korban, yang menimbulkan perpecahan, itu namanya destruktif. Oke, kalau sudah selesai, kita langsung kirim aja. Kirim, kita lihat nilainya. Ya, lihat skor langsung. Ya, 100 ya nak ya, nih. Alhamdulillah kita dapat 100. Nah, ini jawabannya udah benar semua. Oke. Silahkan nanti kamu pahami baik-baik soal ini, karena soal ini nanti akan menjadi bahan untuk pembuatan soal PAT. Nah, kemudian juga ada tambahan terkait dengan pandemi COVID-19 ya nak ya, karena soalnya nanti beberapa soal ada yang Bapak ambil dari situ. Silahkan kamu pelajari dari artikel, kemudian juga dari video, berita, surat kabar, dan lain sebagainya, ya. Oke, selamat belajar. Jangan lupa bantu-bantu orang tua, dan juga protokol kesehatannya itu perlu dipatuhi, dan juga tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Demikian, mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.